Bismillahirrahmanirrahim. 日本語で話します、インシャアラ。 Baik, mohon izin, beliau akan menyampaikannya dalam bahasa Jepang, Bapak Ibu sekalian. まずはこのマシヌルジャンナの皆さんにですね、私を招待してくれたことを、ね、本当に感謝しています。 Saya mengucapkan terima kasih atas undangannya dari Bapak Ibu sekalian, jamaah dari Masjid Nurul. あとはチンタクランファウンデーションで私を招待してくれたことに対して感謝申し上げます。 Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Cinta Quran Foundation yang juga sudah mengundang saya. あと今日の朝ですね、今ウスタズハイカルハサン、素晴らしいモチベーショントークでした。本当にありがとうございます。terima kasih banyak. Bapak Haikal, terima kasih tadi motivasinya, luar biasa. で今日何を話すかというと、まず私の自己紹介、それからそのダーワ、日本におけるダーワのそのチャレンジですね。それなぜこの横浜市が大事なのか、これをお話ししています。 Baik. Yang akan saya sampaikan itu adalah pertama tentu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan kemudian setelah itu saya akan bercerita terkait dengan kondisi dakwah di Jepang, tantangan-tantangan apa yang dihadapi di Jepang. Itu penting sekali untuk kita sama-sama ketahui. So, alhamdulillah, nama saya Kyoichiro Sugimoto dari Chiba. Chibaは東京と近くですね。Baik, jadi saya mau perkenalkan diri, nama saya Kyoichiro Sugimoto. Saya berasal dari Chiba. Bapak Ibu sekalian, Chiba itu kalau di Indonesia ini seperti Depoknya Jakarta. その杉本っていうファミリーネームですけど、バニー杉本みたいなね。これは実は侍の家ですね、出身が、家系が。Jadi Sugimoto itu sebetulnya nama bani atau nama keluarga. Jadi nama keluarga samurai dulunya. 私の生まれた場所、高校生まで岐阜県の関市の出身なんです。 Tetapi tempat kelahiran saya dan di mana saya dibesarkan sampai usia SMA itu di satu kota namanya Seki City di prefektur atau provinsi Gifu. そこは800年間ずっと侍の刀、侍ソードこれを作ってた。 Jadi kota Seki ini selama 800 tahun itu terkenal sebagai daerah penghasil katana. Katana Bapak Ibu sekalian tahu itu pedang Jepang yang panjang itu. 今はもう使わないので、今はナイフのインダストリーに変わったんです。 Tapi kalau sekarang katana tidak diproduksi lagi di daerah tersebut, tapi produksinya itu berubah menjadi industri pisau, Bapak Ibu sekalian yang kita pakai untuk kerja di dapur seperti itu. 今は千葉に住んでますね。で、私の妻がオラインドネシア、istri saya orang Indonesia dari Cilacap. Tanpa diterjemahkan kalau itu sudah paham ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang saya tinggal di Chiba, sedangkan istri saya yang mendampingi saya di Chiba sekarang itu berasal dari Indonesia, dari Cilacap. Asli Jawa. なので、インドネシアとも近い関係になります。子供は3人いますね。semuanya anak laki-laki. Jadi hubungan saya dengan Indonesia itu sangat dekat begitu ya. Istri saya orang Indonesia dan sekarang saya sudah mempunyai 3 anak, alhamdulillah semuanya laki-laki. で、なぜ私がムスリム、イスラムに入ったか、これを話しますね。 Dan sekarang saya ingin bercerita kenapa saya menjadi seorang Muslim. 私が大学生の時に、ムスリムの学生と会ったんですね。彼はバングラデシュの国から来てた。 Ketika saya di universitas, saya bertemu dengan seorang Muslim. Beliau berasal dari Bangladesh. で、彼と友達になったんですね。で、彼が夏休みに私を招待してくれた、彼の国に。 Jadi kami menjadi teman dekat ketika masuk liburan musim panas, dia mengundang saya untuk datang ke negaranya, ke Bangladesh. で、すごいカルチャーショックがあった。なぜかって言ったら、すごい貧しいからです。 Oke, jadi ketika saya datang ke Bangladesh itu terjadi geger budaya. Kenapa? Karena ketika saya datang ke sana saya melihat kondisi kemiskinan yang ada di sana. ただ私の友達はその家族がすごい大きい家族で、すごい家族が強いんですね。 Oke, saya lihat bahwa teman saya ini memiliki keluarga yang jumlah anggota keluarganya itu banyak begitu, tetapi hubungan mereka itu sangat kuat. 日本の家族はもう壊れている。だからもうバラバラになってしまっているんです
Sedangkan kondisi keluarga di Jepang itu tidak sekuat itu, tidak bersatu begitu. Mereka berada di tempat-tempat yang terpisah, jadi berpisah-pisah. 人口もどんどん減ってる。お年寄りね、高齢者、数がどんどん増えてる。Kemudian di sisi lain juga angka kelahiran kurang, jadi penduduknya terus berkurang dan kemudian penduduk Jepang itu semakin menua. で、なので彼らは非常にこうフレンドリーなこの感じですね。私をウェルカムしてくれるようなこのフレンドリーな感じ、この家族のつながり、これすごいいいなと思ったんです。Tetapi ketika saya datang ke sana bertemu dengan keluarganya, saya mendapatkan perasaan bahwa saya disambut dengan baik. Mereka itu sangat ramah sekali. 彼の田舎にも行ったんです。で、子供たちはもう服も着ないでずっと走ってる。Dan kemudian saya juga berkesempatan untuk bersama dengan teman saya itu untuk mengunjungi kampung halamannya. Dan saya melihat bahwa anak-anak bermain dengan cerianya tanpa memakai baju. でも人々はすごいなんかつながる。ね、すごくなんかエネルギーがあって、それですごくこう明るい。で、私、本当に初めての外国人ですけど、すごいウェルカムしてくれたんですね。Saya juga melihat bahwa saudara-saudaranya atau orang-orang yang ada di kampung tersebut, mereka bisa menjalani hidupnya itu dengan semangat. Jadi ada semangat hidup. Mereka menjalani hidupnya dengan ceria. Dan saya sebagai orang asing yang datang ke tempat mereka saat itu sangat disambut dengan baik. Saya pikir kenapa? なんでか考えたんですね。で、多分彼らムスリムだから、多分イスラムの教え、イスラムの価値観と関係があるかもしれない。Kemudian saya berpikir kenapa mereka bisa seperti itu. Mungkin karena agama mereka, mungkin karena mereka Muslim begitu, karena nilai-nilai Muslim, karena ajaran-ajaran Islam mereka menjadi seperti itu. で、日本に戻ってイスラムの本を探したんです。その時はインターネットがなかったので、本屋に行くか図書館に行くしかなかった。Sekembalinya saya ke Jepang, saya berusaha untuk mencari informasi terkait Islam, dan kemudian membaca buku. Dan saat itu internet belum ada. Jadi yang bisa saya lakukan adalah ke perpustakaan atau ke toko buku untuk mencari buku terkait dengan Islam. で、そこで私が発見したのが日本語のクロアンですね。Dan saya bisa menemukan Quran dalam bahasa Jepang, terjemahan bahasa Jepang. で、それを何度も読んだ、日本語のね、クロアンを何度も読んで、2つのユニークなコンセプトにあったんです。Jadi saya baca Quran tersebut berulang kali, dan hasil dari apa yang saya baca, saya menemukan dua konsep yang unik terkait dengan Islam. 一つ目がコンセプトアヘラ、二つ目がタウヒード。Jadi dua konsep tersebut, yang pertama adalah konsep terkait dengan akhirat, dan kemudian konsep yang kedua adalah konsep tauhid. このコンセプトは私は他の本をたくさん読んだんですが、どの本にも書かれてないことです。Padahal sebetulnya saya sudah banyak membaca buku-buku yang lain, tetapi di buku-buku yang saya baca tersebut, saya tidak menemukan kedua konsep tersebut. まずはこのコンセプトアヘラですね。で、何がすごかったのか、普通日本人の人はアヘラのことを一秒も考えないんです、普通の生活で。Jadi yang pertama konsep akhirat tadi, kenapa itu unik dan menarik untuk saya? Sebagai orang Jepang, kami sebagai orang Jepang itu tidak pernah memikirkan sekilas pun tentang akhirat. でもクロアンの中では何度も言ってるんですね。Tetapi di dalam Quran itu ditulis berulang kali, disebutkan berulang kali. で、saya pikir、もしこの人生がこの世で終わりだっていうのを誰が言ったのか。その来世があるでしょ。で、日本人はこの現世で終わり、この世で終わりだと思ってる。ね、誰が教えたんですか。Dan itu artinya bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lain, kan konsepnya seperti itu. Sedangkan itu dalam pemikiran orang Jepang itu tidak ada. Jadi beliau berpikir, jadi saya berpikir itu siapa yang mengajarkan mereka terkait konsep tersebut. だから考えたら Why I have to limit my life、この時間だけになぜリミットするのか、そう考えたんです。Jadi saya berpikir kalau misalnya pemikirannya seperti itu, berarti kita membatasi hidup kita sampai di dunia ini saja. Jadi kenapa kita sendiri harus membatasi hidup kita sampai di dunia ini saja? もし来世があってアーヘラがあって、その endless bliss、endless happiness、これはポジティブです。もっとポジティブ、希望が持てる、hope です。Jadi
kalau misalnya kita mengenal konsep akhirat, artinya nanti ada kehidupan yang tidak terbatas, tidak dibatasi. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan kebahagiaan kita juga nanti tidak akan dibatasi juga. Itu positif karena itu menimbulkan harapan untuk kita. 日本におけるその自殺、たくさん自殺したり、あとはそのメンタルの問題です。これは何が問題なのか、将来へのそのホープ、希望がない。Nah, di Jepang itu angka bunuh dirinya itu sangat tinggi dan banyak juga orang-orang Jepang itu yang menghadapi masalah mental. Nah, kenapa mereka melakukan atau mereka seperti itu? Karena mereka tidak ada harapan, karena tidak adanya konsep akhirat tadi. なので、私このコンセプトは好きになったんですね。そうか、このリミットを外せばいいとね。来世まであって、この人生ですね。アンリミット、インフィニティライフ。Dan saya sangat senang dengan konsep tersebut. Jadi saya menyahkan atau saya hilangkan pembatasan terkait kehidupan tadi itu, bahwa kita akan hidup nanti dengan waktu yang tidak terbatas, infinitive life. じゃあどうやってこの天国ジャンナに入るか、その方法ですね。これはシンプルです。アティウラハワティウラス。アッラに従ってこのラストラに従う。Jadi bagaimana kita bisa memasuki surganya Allah? Bagaimana kita bisa memasuki surganya Allah? Dalam Al-Quran itu diajarkan sangat sederhana. Taati Rasul, taati Allah. じゃあ、アッラーって何ですか？これがわからない日本人にはね。だからタウヒード、このコンセプトがすごいユニークなんだ。Dan kemudian ketika mendengar atau membaca Allah, nama Allah, untuk orang Jepang itu tidak tahu Allah itu apa begitu. Tapi dalam Al-Quran diajarkan Allah itu siapa. 日本はいっぱいたくさんの神々を信じているんですね。神道ですね。Sedangkan di Jepang, seperti Bapak Ibu sekalian ketahui kan ada ajaran Shinto. Dalam ajaran Shinto itu mengenal banyak dewa. でもアッラ唯一ですね。コルフォンノフアハド。Say he is Allah one and only. Jadi dalam Quran surat Al-Ikhlas, kita disebutkan sederhana bahwa Allah itu satu. Sebutkan Muhammad bahwa Allah itu satu. すごいシンプル。でも日本ではこの神のデフィニッション、定義がないんですよ。Jadi sangat-sangat sederhana. Sedangkan dalam budaya atau dalam kehidupan di Jepang itu definisi dari Allah itu tidak ada. Definisi dari Tuhan itu tidak ada. saya pikir考えたんですね。もしこの一つの神がいたら、この世界を説明できるか、これできる。Jadi kalau saya juga berpikir saat itu, kalau misalnya Allah atau Tuhan itu hanya satu begitu, jadi apakah dia bisa mengatur dunia? Tentu dia bisa. じゃあいっぱいたくさんの神様が必要なのか、これは必要ではない。Dan apakah perlu adanya banyak dewa? Nah, saya berpikir tidak perlu adanya banyak dewa. なぜなら一つの神が全部作れるからです。Karena satu Tuhan itu bisa mengatur semua. じゃあこの日本人のこのいっぱい神がいるっていう考え方、どこから来たか。これが古事記っていう古い本に書いてある。Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian bertanya, itu sebetulnya pemahaman atau kepercayaan banyak dewa dalam budaya Jepang itu dari mana? Itu ternyata berasal dari satu buku tua yang namanya Kojiki. それは人間が書いたものです。人間のイマジネーションだけ。Jadi ternyata buku itu adalah buku yang ditulis oleh manusia. Berarti itu kan sebetulnya adalah imajinasi, pikiran manusia. 実際にたくさんの神を誰か見たのか見てない。たくさんの神の声を聞いたか聞いてない。触ってない。ってことはいないと同じです。Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa banyak dewa begitu ya, itu tidak bisa terlihat, kemudian tidak bisa disentuh juga, tidak bisa dirasakan juga. Artinya sebetulnya kan tidak ada itu dewa. じゃあなぜアッラーがいるってわかるか。私はアッラーを見ることもできないし、触ることもできないですね。Kemudian kalau kita berbicara Allah, sama sebetulnya Allah juga tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh. でも私たちを見ればわかる。周りにあるもの、すべてのもの、カメラでも携帯でもね、服でもすべてはデザインがあって、必ずデザイナーがいる。Tetapi kalau misalnya kita melihat benda-benda sekitar kita, kita bisa melihat ada yang didesain begitu sehingga benda tersebut jadi ada. Seperti kalau kita kamera, ada buku, kemudian ada benda-benda yang lain.
で、私たち人間見てください。宇宙見て、動植物、動物、植物見たとき、これ特定のユニークなデザインがあるわけです。Dan kemudian ketika kita lihat langit, ketika kita lihat binatang begitu, kita melihat bahwa ada desain yang luar biasa, ada desain yang unik dari penciptaan-penciptaan tersebut. だから、私たちを作ったこのデザイナーがいなくちゃいけないんです。デザインがあるから必ずデザイナーがいる。Jadi kalau misalnya ada barang, ada ciptaan, ada desain, artinya ada desainernya, artinya ada penciptanya. それがアンラーですね。Dan itu adalah Allah. なので私たちの存在を説明するために、一つは必ず神、デザイナーがいないといけない。Keberadaan kita, Bapak Ibu sekalian, itu karena ada desain dari Allah. なので、一つは必ずいる。でも、一つ以上いる必要はないってことです。Jadi Allah itu, Tuhan itu harusnya ada satu. Di luar itu harusnya tidak ada. これが私もすぐ分かった、理解できたんですね。で、すごくそのクロアンが好きになった。Jadi ketika saya baca Quran itu yang langsung saya pahami begitu. Oleh karena itu saya sangat senang sekali dengan Al-Quran. で、ただなんか変な教え、危ない教えとかね、クロアンに書いてないかいろいろ読んだんですよ、いっぱい。そうそうそう。Tapi ada perasaan ketika saya membaca Al-Quran saat itu saya juga khawatir apakah di dalam Al-Quran tersebut ada ajaran-ajaran yang berbahaya. Gitu. でも何も探せなかった。Ketika dicari ternyata tidak ada. 質問があっても疑問があってもムスリムの友達が答えてくれた。Walaupun saya ada pertanyaan, ada keraguan, nah saya bisa bertanya kepada orang-orang Muslim yang saya kenal. で、ずっと本だけ、クロアンだけ読んでてもそれ以上インプルーメントなかったんです。何も変化がなかった。Kalau kita hanya membaca Al-Quran saja, sebetulnya itu nanti tidak ada perkembangan begitu di diri saya. 例えば皆さん知ってますか？冬の寿司。Bapak Ibu sekalian tahu sushi kan, makanan Jepang? 寿司食べたのか？siapa yang makan? Siapa yang pernah makan sushi? Boleh angkat tangannya siapa? Oke、少しだけ。例えば私が寿司のことを一生懸命説明する。でも多分ほとんどの人よくわからないと思うんです。Jadi sedikit ya kelihatannya tadi yang sudah pernah makan sushi. Kalaupun misalnya saya menjelaskan sushi itu apa tanpa melihatnya, mungkin dijelaskan sejelas apapun, Bapak Ibu sekalian tidak akan punya gambaran. じゃあ一番わかる方法は食べればいいってことです。Jadi cara yang paling mudah untuk memahami sushi itu adalah makan, Bapak Ibu sekalian. イスラムも同じですね。私ずっとクルアンだけ読んでても、イスラムのことはよくわからないかもしれない。なぜならイスラムも、プラクティスだからですね。フェイス、信仰だからです。Jadi Islam juga seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mempelajari Islam hanya dari Al-Quran saja, Bapak Ibu sekalian, tanpa menjalaninya atau tanpa merasakan sendiri, itu tidak akan ada perkembangan. Ya, ya, karena Islam itu adalah praktekan begitu. Jadi seperti halnya tadi makan sushi. Jadi untuk memahami sushi itu apa? Makan. なので、そのシャハードをしてムスリムになるっていうふうに決めた。Jadi sejak saat itu saya memutuskan untuk mengucapkan syahadat dan menjadi seorang Muslim. その後2年で大学マスター終わって、で妻と神戸モスクで会ったんです。Dan kemudian setelah itu 2 tahun berikutnya saya menyelesaikan pendidikan saya di universitas. Kemudian di Masjid Kobe bertemulah saya dengan istri saya. Istri saya guru Ikra? Jadi istri saya guru Ikra, guru ngaji ya di Masjid Kobe. で、その後マレーシアに行って、マレーシアインターナショナルイスラムユニバーシティ、そこで3年間イスラムのエデュケーション、これを勉強した。Kemudian setelah itu saya berangkat ke Malaysia untuk belajar di Islamic University, International University di Malaysia, dan selama 3 tahun saya menempuh pendidikan di sana. で、その後日本に戻ってきて東京で働き始めた日本の企業。Jadi di universitas tersebut saya mempelajari pendidikan terkait dengan Islam, kemudian kembali ke Jepang. で、そこで、ずっと思ってたのが、やっぱり日本人の人にダワしなくちゃいけない。Sekembalinya saya ke Jepang, saya merasa bahwa saya harus melakukan dakwah kepada orang-orang Jepang. それで14年ですね、2014年にまたバングラデシュに行くチャンスがあったんです。Dan
kemudian di 2014 kembali saya mempunyai kesempatan untuk berangkat ke Bangladesh. でそこで、クルナっていう場所、町に行ったんですね。クルナってのは、来ないで、don't come って意味ですけど、私は行ったんですね。Kuruna. Ada satu kota, mohon maaf kalau saya salah menyampaikan, Kuruna katanya nama kotanya di Bangladesh. Sebetulnya ada larangan untuk tidak mengunjungi kota tersebut, tapi saya malah datang. そこで、休み時間にですね、テレビのチャンネル見てて、全部ベンガル語で、ベンガル語なんですよ。でも一つだけイングリッシュがあったんですね。それが Peace TV。はい。Jadi ketika saya di Bangladesh itu, saya kan melihat TV begitu ya, semua TV-nya itu dalam bahasa Bengali. Tapi ada satu TV yang disampaikan, maksudnya bahasa pengantarnya itu adalah bahasa Inggris, yaitu Peace TV. そこで私、ドクターザキルナイクに会ったんですよ。Jadi itulah pertama kali saya mengenal Dr. Zakir Naik. で彼はすごい面白い比較宗教ですね、コンパラティブレリジョン。キリスト教とイスラム、仏教とイスラム、ヒンドゥー教とイスラム。Jadi yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik tersebut adalah perbandingan agama. Beliau membandingkan antara Islam dengan Kristen, Islam dengan Buddha, Islam dengan Hindu. 非常にこのサイエンティフィック、そのエビデンスがどこにあるか全部言うから、日本人にとってすごくいいかもしれないと思ったんです。Jadi pas waktu saya mendengar apa yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik tersebut, apa yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik itu beliau berbicara berdasarkan evidence, berdasarkan bukti ilmiah. Dan menurut saya kalau itu disampaikan kepada orang Jepang itu akan bagus sekali untuk orang Jepang. なので彼の YouTube のチャンネルをいっぱい見てですね、それで日本語で訳して本にした。出版したんです。Dan kemudian saya banyak melihat video-video YouTube dari Zakir Naik. Kemudian saya dan kemudian beliau yang menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang video-video tersebut. で、それで2015年、私の妻と私でハッジに行ったんですね。で、帰ってきた時に、このドクター・ザキルナイクが日本に来るってことが分かった。Dan kemudian 2015 saya dengan istri berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Dan kemudian sekembalinya ke Jepang, saya mendengar kabar bahwa Dr. Zakir Naik hadir di Jepang. で、そこで彼とね、会うことができたんですね、直接。Jadi saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Dr. Zakir Naik. その時に東京ジャーミー、東京にあるセントラルモスクですね、そこにムスリムのリーダー、日本のムスリムの組織のオーガナイゼーションリーダーたちに呼ばれて、私も行ったんです。Dan kemudian di Masjid Chami di Tokyo, beliau waktu itu hadir, Dr. Zakir Naik hadir, dan semua pemimpin-pemimpin Islam yang ada di Jepang, dari organisasi Islam di Jepang, diundang untuk datang ke masjid. Saya juga hadir, semua. 彼はメディカルドクターですね。だからこの日本の問題、この病気のどこに問題があるか、それをね、分析した。Kalau latar belakang dari Dr. Zakir Naik itu adalah seorang dokter medis begitu. Jadi beliau mengetahui ini masalah yang ada di Jepang itu apa, dan beliau tunjukkan itu. So he said there is no single full-time dying in Japan. No single full-time dying. There is no single full-time dying in Japan. He said. 一人もダウンする人がいないフルタイムで。Oke, mohon maaf. Jadi beliau sampaikan bahwa karena tidak ada pendakwah yang melakukan pekerjaan full time sebagai seorang pendakwah di Jepang, itu masalahnya. 日本は 99.9%、これノンムスリムですね。ムスリムは 0.1% だけ。Oke, jadi di Jepang itu 99,9% itu non muslim. Jadi muslimnya itu hanya 0,1% saja. そんな状況なのになんで一生懸命ダウンしないそのフルタイムの人はいない。 Jadi kenapa dengan kondisi tersebut tidak ada seorang pendakwah pun yang berdakwah secara full time, secara penuh waktu? それが私のセカンドコールですね。私そこで気づいた。私何かしなくちゃいけない。 Dan apa yang beliau sampaikan itu sebagai panggilan. Saya anggap sebagai panggilan kedua dia ya. Kenapa tidak ada yang melakukan itu? Saya harus melakukan itu. で、彼がそこでアナウンスしたんですね。インターナショナルダワートレーニングコース。これをね、ムンバイでやるって。
Dan kemudian belum mengumumkan ada satu kursus untuk pendakwah internasional. Dakwah Training Program. International Dakwah Training Program yang diadakan di Mumbai. で、世界中からいっぱい応募があった。で、私は日本から応募して選ばれた20人の中の一人です。Dan kemudian dari seluruh dunia itu hadir untuk mendapatkan training tersebut. Ada 22 orang kira-kira dan saya satu-satunya yang hadir dari Jepang. で、その中で3ヶ月間彼と一緒にずっとトレーニングした。Dan training tersebut diadakan selama 3 bulan dengan berbagai hal yang diajarkan. で、それからずっと今までこのフルタイムでこのダワをしてます。Jadi sejak saat itu saya menjadi seorang pendakwah full time di Jepang sekarang. ただもちろんね、難しいこともあった。なぜなら今までの仕事、これをやめなくちゃいけないでしょ。だからすごく仕事問題なかったんですよ。There's no problem in my job. でも私がやってた仕事は他の人もできる。でもダワは多分私しかできない。Tetapi tentu saja ada masalah ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang pendakwah full time tadi. Karena waktu itu saya bekerja, jadi artinya kan saya harus meninggalkan pekerjaan tadi. Padahal saya tidak ada masalah di tempat saya bekerja. Tetapi waktu itu saya berpikir begini, yang bisa menggantikan saya atau mengerjakan pekerjaan tersebut masih banyak orang. Tetapi yang bisa melakukan dakwah hanya saya saja, tidak banyak yang bisa melakukan itu. だからドクターザキラに言ったんですよ。彼はメディカルプロフェッショナル、メディカルドクターだけど、それをやめてフルタイムのダワしたんですね。Jadi itulah yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik. Kan awalnya dia dokter medis, tapi ketika ada panggilan untuk berdakwah, dia juga melakukan hal yang sama, berhenti sebagai seorang dokter dan kemudian akhirnya menjadi seorang pendakwah full time. やっぱり考え方はアーヒラのためですね。Jadi cara berpikirnya adalah akhirat. なので、今まででやってます。ただ、日本のその状況がすごくやっぱり厳しい。今、1億2000万人いますね。人口ね。99.9% ノンムスリムだから、私一人では何もできない。Tetapi kondisi di Jepang itu kan sulit Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, penduduk Jepang itu sekarang 120 juta. 99,9%-nya adalah non-muslim. Jadi yang bisa melakukan dakwah, kalau dakwah itu hanya dilakukan oleh saya sendiri, maka tidak akan bisa berjalan. 私がムスリムになった時、ムスリムの人口は3万人だけしかいなかった日本。3万人ぐらいだけ。Jadi ketika saya menjadi seorang muslim saat itu, di Jepang itu hanya ada 30.000 orang muslim. でも今は増えて23万人ぐらいまで増えた。Tetapi kalau sekarang alhamdulillah sudah berkembang menjadi 230.000. モスクの数も増えた。今は130ぐらい、日本のいろんなところにあるんですけど、まだ全然足りないですね。Dan kemudian jumlah masjid pun sekarang alhamdulillah bertambah. Seluruh Jepang itu kira-kira ada 130 masjid. Tetapi walaupun jumlah itu sepertinya banyak, tapi di Jepang itu belum cukup Bapak Ibu sekalian. 横浜のケースですね。横浜はいっぱいムスリムいるけれど、まだ一つしかない。Misalnya contoh kasus di Yokohama. Di Yokohama itu sebetulnya banyak muslim, tetapi masjid hanya satu. で、モスクを建てる時のこのさっきのバラカのところです。大事なのはね。さっきウスターズね、ハイカル、ちゃんと面白い話をしてくれた。すごく興味深いね。このパハラ、この部分ですね。これがすごくやっぱりある。なぜかっていうと、このマスジッドは日本のマスジッド。ただ礼拝をするだけじゃなくて、そこでダワをするから、ノンムスリムがムスリムになるんですよ。Tadi Bapak Haikal kan sudah menyampaikan, sudah memotivasi dengan bagus sekali kaitannya dengan bagaimana yang pertama kali mengajar itu akan mendapatkan pahala seperti itu begitu ya. Nah di Jepang itu yang namanya masjid itu bukan hanya tempat untuk sholat saja, tetapi di situ adalah di situ juga dibuka kelas-kelas untuk orang non-muslim untuk belajar tentang Islam. Jadi mereka bisa convert atau bisa menjadi seorang mu'alaf karena belajar di masjid tersebut. 例えば私は千葉イスラミカルチャーセンターから来たんですね。Misalnya contohnya seperti yang saya lakukan di Chiba Muslim Islamic Cultural Center. で、過去55ヶ月の間で155人ムスリムになったシャハダしたんです。And so, for the last 55 months, 155 Japanese non-Muslim made Shahada.
Ya, dalam 50 bulan terakhir 150 orang Jepang bisa menjadi muslim. だからみんなこう計算するでしょ。さっきのイスタファイナ。すごい、これがバラカのパートです。 Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian juga sekarang mulai berhitung ya, mulai menghitung seperti yang tadi dicontohkan oleh Bapak Haikal, betul? Oke, jadi kira-kira pahala kita kalau misalnya kita melakukan kebaikan begitu sebesar apa begitu? 一つモスクができた、イスラム社ができただけで、たくさんこのパハラ。 Jadi satu saja masjid bisa didirikan di Jepang, pahalanya akan luar biasa. 他にも香川県にも初めてモスクができた。去年、香川モスク。 Kemudian di satu tempat yang lain di Kagawa itu mulai tahun kemarin sudah didirikan satu masjid. さっきの千葉もそうですけど、この香川もそのメインのそのメンバーはインドネシアの人たちです。 Dan seperti halnya di masjid yang ada di Chiba, jadi jamaahnya terutama itu dari Indonesia, di Kagawa juga seperti itu. 香川はまだ去年できたばっかりですけど、もうすでに8人シャハダしている。 Di masjid yang ada di Kagawa tersebut baru didirikan tahun kemarin, tapi Bapak Ibu sekalian yang sudah menjadi mu'alaf ada 8 orang. なので、この横浜も実はさっき写真が出たんですけど、このムスリム、ノンムスリムのイベント、カルチャーダワーイベントをやったんです。 Dan kemudian Bapak Ibu sekalian barusan sempat melihat kondisi pembangunan masjid yang ada di Yokohama begitu. Nanti akan banyak diadakan aktivitas pertukaran budaya begitu antara non muslim dengan yang muslim. で、一人、そこの参加者ですね、もうシャハダしたんです。 Itu pernah dilakukan begitu ya di Yokohama, dan ada satu orang non muslim yang waktu itu mengikuti kegiatan tersebut dan dia mengucapkan syahadat. なので、アルハムドリラ、なので、日本っていうね、国でモスクができるっていう意味は、ソラートのそのパハラだけではない。そのシャハダがどんどん増えて、マルティプライするっていう。 Baik, jadi kalau kita mendirikan masjid di Jepang nanti itu menjadi fasilitas untuk orang-orang Jepang menjadi mu'alaf, itu kan berarti pahala yang multiplier begitu ya, yang berlipat ganda untuk Bapak Ibu sekalian. インシャアラ。なので、ぜひですね、皆さんもちろんこれはサダカジャリアになりますね。我々が死んでもずっと続くサダカになりますね。 Dan itu menjadi sedekah jariah bagi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian meninggal sekalipun, itu akan terus mengalir. この横浜市のこのリーダーは、アリフね。この人はプルバリンガ、インドネシアの人ですね。 Dan kemudian yang menjadi ketua dari masjid di Yokohama ini adalah Pak Arif. Pak Arif itu dari Purbalingga. Purbalingga, mohon maaf. Dari Purbalingga ya, dari Indonesia. なので、このインドネシアのコミュニティがまた頑張ってるんですね。私も千葉から応援してる。 Jadi komunitas Islam yang ada di Yokohama ini mereka juga dengan semangat ingin membangun masjid tersebut, dan kami pun dari Chiba, dari tempat yang berbeda juga semangat untuk mendukung mereka. なのでね、皆さん、インシャアラ、このマシュのプロジェクト、実はこの締め切り、デッドラインが近くてですね、12月ですね、契約もししたらですね、3ヶ月しかないんですね。 Dan kemudianそうですね、そうですね。 tapi Bapak Ibu sekalian perlu diinformasikan bahwa kami itu mempunyai deadline untuk pengadaan lahan untuk masjid Yokohama ini. Jadi deadline itu semakin mendekat, itu kira-kira di bulan Desember nanti kita berdasarkan kontraknya kita harus melunasi. なので皆さん一緒にね、協力して、協力お願いしますということですね。あとドアをね、お願いします。 Dan mohon doa dan dukungannya dari Bapak dan Ibu sekalian. Jazakumullah khair for your kind listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada sedikit pengumuman. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti ada pertanyaan boleh diajukan, tapi sebelumnya kita kembalikan ke Ustaz. Baik, Masya Allah, kita sambut dulu nasihat-nasihat dari guru-guru kita dengan semangat kalimat takbir. Takbir. Masya Allah, luar biasa sekali Bapak Ibu semua. Inspirasi dari guru-guru kita, Masya Allah, sangat luar biasa. Mudah-mudahan dari ilmu-ilmu inspirasi kisah dari guru-guru kita tadi semakin menguatkan
keimanan kita dan juga semakin memotivasi kita untuk semakin lagi giat istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita spesial juga untuk jamaah yang hadir selama rangkaian Safari Roadshow bersama Sensei Kyocero Sugimanto. Kita akan ada grand prize umroh Bapak Ibu semua. Kira-kira di sini siapa yang ada umroh gratis Bapak Ibu semua? Kalau kita sebenarnya pengen umroh ya. Gimana caranya biar dapat grand prize umroh? Bapak Ibu cukup nanti isi absensi yang tadi beredar. Jangan lupa diisi nama, nomor WhatsApp dan juga alamatnya. Nanti di akhir bulan Desember kita akan sama-sama voting gitu ya. Akan ada salah satu travel umroh yang membiayai, jadi salah satu sponsor selama kita Safari Roadshow bersama Sensei Sugimanto. Sambil disiapkan Bapak Ibu semua bila ada pertanyaan untuk guru kita, tamu kita di Jepang, dan seperti yang beliau tadi sampaikan Bapak Ibu semua, hanya tinggal beberapa bulan lagi sampai bulan Desember Bapak Ibu semua, pelunasan tanah yang untuk pembangunan Masjid Wakaf As-Solihin harus segera lunas dan harus segera tunai. Jika lebih dari bulan Desember maka 100% akan gagal, begitu ya. Maka dari itu kami sangat mohon doa dari Bapak Ibu semua dan juga dukungan dari Bapak Ibu semua untuk sama-sama yuk kita galang kekuatan untuk saudara-saudara Muslim yang ada di sana untuk sama-sama membangun rumah ibadahnya, untuk bisa sama-sama membangun pusat peradaban Islam di Yokohama. Bapak Ibu, kita juga di momen ini akan memberikan hadiah bagi Bapak Ibu semua. Tadi beliau menyampaikan, beliau menulis ya, beliau membuat translate Quran yang dari bahasa Arab ke bahasa Jepang, dan hari ini kita akan lelang Quran tersebut ya, dan 100% dari lelang tersebut untuk wakaf Masjid Yokohama. Nah, dan juga kita ingin fasilitasi Bapak Ibu semua untuk menjadi bagian dari terbangunnya masjid ini. Pak, ketika masjid ini terbangun berdiri, kita ikut bantu, kita ikut support setiap orang-orang yang sholat di sana, maka pahalanya akan terus mengalir sama kita. Masya Allah, abadi selamanya dari bagian kita ketika bersupport program ini. Panitia sedang membagikan kertas, ya, ada form Bapak Ibu semua. Form ini, kertas ini bukan sembarang kertas ya, gitu ya. Karena kertas ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk bisa membangun Masjid Yokohama, karena tenggang waktunya sampai bulan Desember. Bagi Bapak Ibu yang ingin berwakaf tapi nggak langsung harus hari ini gitu ya, bisa nanti bulan depan dan sampai bulan Desember, nanti silahkan bisa diisi nama, nomor WhatsApp dan juga pilihan nominal yang akan Bapak Ibu sampaikan dukungannya untuk Masjid As-Solihin Yokohama. Dan juga bagi sahabat Cinta Quran yang sedang menyaksikan melalui YouTube Cinta Quran TV, bisa di scan barcode yang sudah ada di YouTube untuk mendukung program-program pembangunan masjid di Yokohama. Dan juga akan boleh dibantu ditampilkan slide untuk wakaf scan QR barcode. Nah, Bapak Ibu silakan, ada nominal yang paling tinggi itu 12 juta rupiah. Kenapa kita pilih 12 juta rupiah? Karena 12 juta rupiah itu adalah harga 1 meter persegi tanah yang akan dibangun Masjid As-Solihin di Yokohama, Jepang. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya keluangan waktu, bukan hanya keluangan waktu tapi keluangan harta untuk berwakaf 1 meter perseginya ada 12 juta. Dan untuk bagi Bapak Ibu yang berkomitmen gitu ya untuk wakaf dengan nominal tersebut, hari ini kita akan beri spesial hadiah berupa Quran dalam bahasa Jepang yang akan diberikan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan sama-sama setelah ini sudah ada pertanyaan, Bapak Ibu semua ada yang ingin bertanya kira-kira? Masya Allah, dari Bapak-Bapak dulu ya, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdin Nurzaman. Saya menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz. Bagaimana subhanallahnya Allah membimbing hidayah dari sebuah iqra, membaca, membimbing desain sehebat mungkin desainnya sehingga menjadi mu'alaf yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan
berkah Ustaz. Yang saya ingin tanyakan mengenai bagaimana kondisi tanggapan pemerintah setempat terhadap para dai, ya, apakah mendukung ataukah misalkan ada intimidasi, ya. Kemudian seperti membangun masjid, apakah dipermudah seperti izin-izinnya? Jadi saya lebih spesifik bagaimana tanggapan pemerintah setempat terhadap para dai di dalam mengembangkan Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ありがとうございます。まずはね、日本の憲法、コンスティューションですね、信教の自由、宗教の自由があるので、政府は人々の宗教の活動に入ってこれない。Jadi pertama disampaikan Pak, kalau di Jepang itu konstitusi mereka itu menegaskan bahwa ada kebebasan untuk beragama. Jadi kaitannya dengan kegiatan keagamaan, pemerintah tidak ikut campur. なので基本自由なんですよ。 Pada dasarnya bebas untuk menjalankan agama. なのでこの土地、それから建物を買ったら、もうそこのオーナーになれば、それをどういうふうに使うかはもうこの人に決定できる。 Jadi pada dasarnya begini Pak, misalnya kita membeli tanah, dan ketika tanah itu kita miliki, di atas tanah itu mau dibangun masjid atau mau dibangun apapun bangunannya, itu diserahkan kepada pemiliknya. ただ、その周りの人、ネイバーの人たちとうまくやらないと、このクレームが入ったりする。 Tetapi yang jadi masalah itu adalah dari masyarakat sekitarnya. Kalau misalnya itu menimbulkan masalah untuk masyarakat di sekitarnya, nanti ada komplain dari masyarakat sekitarnya ke pemerintah. なので、建てることは大丈夫だけど、その後が問題。ムスリムがいっぱい集まってきて、例えばイリーガルパーキングとか、あとはノイズですね。これでクレームが入ったりする。 Jadi pembangunan masjidnya tidak ada masalah Pak. Sampai masjid tersebut secara bangunan berdiri tidak ada masalah. Cuman yang mungkin akan menjadi masalah adalah setelah masjid tersebut berdiri. Karena nanti kan akan ada banyak orang berkumpul. Kemudian mungkin banyak orang yang membawa kendaraan. Kemudian nanti menimbulkan masalah parkir. Nah saat itulah kemungkinan ada masalah komplain dari masyarakat sekitar. 日本の政府としては、むしろムスリムの人たち、特にトワリストとかですね、もう本当ウェルカムなんですよ。 Kalau pemerintah Jepang sendiri terhadap masyarakat Muslim atau kehadiran orang-orang Islam, mereka sebetulnya sangat menyambut. 東京オリンピックの時ですね、多分100万人ぐらいムスリムが来るかと考えていたので、いっぱいそのムスタンダーとかね、ハラールのレストラン、これをいっぱい作った。政府も応援したんです。 Misalnya kalau Bapak ingat, belum lama ini kan Tokyo mengadakan Olimpiade saat itu. Jadi kira-kira diperkirakan ada lebih dari 1 juta orang Muslim itu datang ke Jepang untuk menghadiri atau untuk ikut serta dalam Olimpiade tersebut. Jadi pemerintah Jepang memberikan dukungan dengan membuatkan restoran-restoran halal baru saat itu. 実は昨日もね、千葉シティから千葉シティの観光プロモーション、そこのセクションがあってね、その人からメールもらったんですね。このどうやってこのもっとムスリムの人たちに観光客を呼べるか。 Baik, dan baru kemarin saya mendapatkan Saya mendapatkan kalau di sini tuh kayak dinas pariwisata kota Chiba gitu Pak. Jadi mendapatkan surat dari mereka berdiskusi, berkonsultasi gimana caranya supaya Chiba pemerintahnya itu bisa menghadirkan lebih banyak Muslim untuk berwisata ke daerah tersebut. あとは日本は人口が減ってるじゃないですか。だからもっとムスリムのその働く人、労働者とかも本当に必要なんですね。 Dan seperti Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa Muslim itu kan di Jepang itu sekarang kekurangan tenaga kerja. Jadi mereka itu sangat terbuka untuk menerima tenaga kerja Muslim yang datang ke Jepang. なので将来的に多分ムスリムの人口がね、インシャアラ増える。 Jadi kedepannya insya Allah bahwa populasi Muslim akan terus berkembang. 今23万人ムスリム人口、10万人はこれインドネシア人です。 Sekarang seperti tadi disebutkan kira-kira ada 230.000 Muslim di Jepang. Bapak Ibu sekalian tahu berapa banyak orang Indonesianya? 100.000-nya orang Indonesia. Majority. Jadi mayoritasnya bisa dikatakan begitu Bapak Ibu sekalian, Muslim di Jepang. なので皆さんぜひね、横浜もしくは千葉、東京の方に来てください。Jadi
Bapak Ibu sekalian juga silakan diundang untuk datang ke Yokohama, ke Chiba, begitu ya, ke Tokyo dipersilakan. Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu sekalian. Ada? Terima kasih. Luar biasa bahwa Sugimoto memang menjadi full time dalam dakwah tidak biasa. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana terkait dengan pribadinya terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Menurut kebutuhannya kan full time. Ini menjadi gambaran bagi kita. Baik, terima kasih.アルハムドリラ。まず最初の段階では、そのドクター・ザケナイトがこうサポートしてくれたんですよ。ドクター・ザケナイトがサポートしてくれた。Jadi kalau pas waktu awal-awal memutuskan untuk menjadi full pendakwah tersebut, beliau mendapatkan support dari Dr. Zakir Naik. ただ、彼もそのインドの政府の問題があってですね、今マレーシアに来ていて、だからサポートも途中で止まっちゃったんですね。Tetapi seperti Bapak Ibu sekalian ketahui, kan Dr. Zakir Naik juga bermasalah dengan pemerintah India ya. Sekarang beliau tidak tinggal lagi di India, tapi sekarang tinggalnya di Malaysia. Jadi ketika beliau berpindah ke Malaysia, saat itu juga di tengah jalan support yang biasanya didapat oleh Sugimoto Sensei itu juga terhenti. でも、これはもうタワッカルアラダですね。これアラダの道のためだから、もうやるしかない。もう進むしかないから、次の助けが来たんですよ。Mohon maaf ini saya sampai bergetar ini mau menerjemahkannya Pak. Jadi dia belum menyampaikan bahwa jadi beliau itu berprinsip adalah tawakal Allah gitu. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu untuk Allah nanti bantuan akan datang. Dan ternyata betul bahwa bantuan dari pihak lain juga akhirnya hadir. IERA というね、Islamic Education and Research Foundation、これは UK、イギリスのね、この団体が今度またサポートしてくれた。Jadi ada bantuan dari IERA, itu satu institusi research dan pendidikan Islam yang ada di UK. で、この、団体もずっと今サポートし続けているということですね。Jadi sekarang itu kita banyak mendapatkan bantuan dari lembaga ini. なので、このアンダーの道のため、これ、つまりですね、アーヒラを優先すると、ドゥニアがついてくるということです。Kalau kita mengutamakan akhirat, dunia akan menjamin kehidupan kita. ただタワッコルが必要、これだけ。Allah. Jadi yang penting kita bertawakal Bapak Ibu sekalian. 答えになってますかね。 Bisa menjawab kan? Oke. Pertanyaan. Kita mungkin dari kaum ibu-ibu ya, kita batasi dulu dari kaum ibu-ibu ada yang adil ya, nanti bisa diprotes ibu-ibu ya. Ada dari ibu-ibu? Ada Bu? Ada ibu-ibunya? Nggak ada? Mas. Yang bapak tadi mana Pak? Satu lagi apa terakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ya. Nama saya Ansori. Terima kasih Mr. Sugianto. Terima kasih. Indonesia Sugianto, Jawa. Oke. Ada juga. Ya, Sugianto di Jawa Sugianto. Sorry ya. Saya mau nanya gini, sebenarnya Jepang ini kan negaranya sama-sama udah 1600 tahun yang lalu. Ya istilahnya paling kan udah di syiar Islam itu udah masuk mulai dari Arab dan sebagainya. Ya syiar Islam itu sebenarnya udah lama Jepang. Kenapa kok orang Jepang itu nggak ada yang masuk Islam? Ya, ada pun tadi cuma hanya berapa persen. Sekarang di Jepang sendiri ada 230, tapi semuanya orang Jawa, 200.000 orang Jawa yang Islam. Apakah karakter orang Jepang ini memang dablek atau kaku gitu loh? Gak mau mendengarkan, istilahnya gak mau mendengarkan masukan-masukan dari luar atau idealisnya itu kuat sekali. Ini supaya kita mencari celahnya gimana mengislamkan orang-orang karakter yang memang susah menerima masukan. Ya, saya kira itu aja. Apakah mungkin ada cara-cara tertentu yang bisa mungkin kita bukan hanya sihar doang, tapi memang
paginya kedablek. Ya, terima kasih. Maaf. Terima kasih banyak. まずは日本人がなかなかムスリムになれないのはですね、このソーシャルコンフォーミティとかありますか、同じってこと、同質性ですね。みんな同じじゃないといけないっていうメンタリティがあるから。Jadi kalau tadi Bapak bertanya kenapa sih orang-orang Jepang itu kayak ngeyel nggak mau masuk Islam gitu, gitu Pak ya? Itu karena pertama beliau sampaikan barusan bahwa Jepang itu ada budaya social conformity, jadi harus seragam Pak. Jadi kalau misalnya dia merasa berbeda dari komunitas yang lain, itu mereka merasa aneh gitu, jadi harus sama. なので、日本ね、北海道から沖縄までいろいろ行ってもなんか似てるんです。家とか、そうみんな似てる。学校行っても同じようなユニフォーム着てるし、似てるんですね。Jadi kalau Bapak lihat negara Jepang, itu kan membentang Pak, dari utaranya itu di Hokkaido sampai ke selatannya itu jauh sebetulnya di Okinawa. Itu sebetulnya sangat jauh sekali secara wilayah besar area. Tapi kalau Bapak berkunjung ke sana, bentuk rumah, bangunan sekolah, apapun itu relatif sama Pak. だから 99% はいわゆる日本人なんですね。エスニックグループは。Baik. Jadi kalau misalnya ditanya itu sebetulnya yang menghuni Jepang itu sekarang siapa begitu ya, 99% adalah orang Jepang. 二つ目の理由はやっぱりやることがたくさんあるって考える。5回1日で礼拝しなくちゃいけないとか、例えば豚肉食べられない、お酒飲めないとか、そのルールのことがすごい大変って思うんです。Dan kemudian mereka juga berpikir bahwa ketika kita memutuskan untuk masuk Islam, Pak, ada banyak kewajiban, ada banyak yang harus dilakukan. Misalnya sholat harus 5 kali. Kemudian nggak boleh makan babi, tidak boleh minum minuman yang beralkohol, misalnya seperti itu. Jadi buat mereka itu kayaknya merepotkan nih kalau saya jadi orang Islam. Gitu. なので、これやっぱり特別なダーワの仕方があるんです。Jadi makanya memang harus ada cara spesial, cara khusus untuk bisa mendekati mereka, berdakwah kepada mereka. まずは日本人の中の何が足りないかですね。日本人の何が足りないか。一つはやっぱりさっき言った家族がね、どんどんバラバラになってるから、この人間との関係、これが足りなくなる。Jadi kita harus mulai dari mengetahui apa yang kira-kira kurang di masyarakat Jepang, Pak. Tadi seperti disampaikan bahwa kondisi keluarga di Jepang itu mereka hidup terpisah-pisah, Pak. Terpisah-pisah begitu ya. Jadi yang kurang dari orang Jepang itu adalah keluarga. なので、ダワのフォーマットがあるのを作ったんですね。それで、まずは私の経験からもそうですけど、まずは友達になる、知り合いになるですね。Jadi ada format dakwah tersendiri yang dilakukan. Dalam kasus saya, begitu yang saya pelajari adalah ketika saya berdakwah, berusaha untuk menjadikan orang yang kita dakwah itu menjadi teman kita terlebih dahulu. カルチャーのイベントを作る、ダワのイベント、イスラムではなくて、まずは、例えばインドネシアンカルチャーデイみたいな、そういうふうに、違う国の人とのこの関係を作るんです。Jadi dan kemudian kita membuat event-event budaya, Pak, tapi tidak pakai judul Islam begitu. Misalnya event budaya Indonesia. Nah, dengan adanya event budaya Indonesia tersebut, itu terjadi interaksi antara orang Jepang dengan orang Indonesia. だからタールフですね、まずは、ややはなしなはらなくみだかりは、うんさ、わじゃらなくシュルバンワカバイがりたら。そうなのでね、アンラがいろんな部族とか種族にね、民族作った、それお互いに知り合う。まずは知り合うってことです。Jadi ta'aruf begitu Pak ya, seperti yang tadi disebutkan begitu bahwa Allah itu menciptakan manusia berkelompok-kelompok gitu ya, dan diciptakan seperti itu supaya saling mengenal. なので友達になると自動的にイスラムのことを知りたくなる。ムスリムだからです。Jadi ketika misalnya orang Jepang dengan orang asing, misalnya dengan orang Indonesia berteman, nah karena mereka berteman, mereka jadi penasaran, jadi ingin tahu tentang Islam. 特に今日本からインドネシアに来てる人たちとかね、たくさんいるわけです。Terutama sekarang di Jepang itu banyak sekali orang Indonesia yang datang ke Jepang untuk bekerja misalnya. なので、実は日本人の中でもインドネシア語を勉強したいとか、インドネシアの文化に興味がある人いっぱいいる。Dan kemudian di antara orang-orang Jepang juga mereka ada yang berminat untuk mempelajari budaya bahasa Jepang juga. Banyak di antara mereka yang mempelajari bahasa Indonesia sekarang. なので、今、たくさんのイベントをやってます。日本でね、ダーバのイベント。
で、それで、まずはカルチャーで招待する。その後、2人か3人ぐらいイスラムのことをもっと知りたい人がいるんですね。Oke, jadi makanya di Jepang itu banyak diadakan event-event seperti itu begitu Pak. Jadi supaya banyak orang berkumpul, saling mengenal begitu ya. Dan kemudian setelah itu nanti pasti dari yang hadir itu ada yang berminat untuk mengetahui lebih banyak terkait Islam. Mungkin 2-3 orang begitu. Jadi mereka mau belajar lebih jauh terkait Islam. そうすると、その2、3人の人と、そのコンタクトですね。電話番号とか、それ交換するんですね。Dan dengan 2-3 orang yang berminat tadi itu kita minta nomor teleponnya sehingga komunikasi bisa terus dijalin. その後、オンラインでワントゥワンのオンラインセッションです。Dan kemudian ada sesi online, jadi satu orang gitu secara online. そうすると、多くの人がシャハダするんです。Nah, dengan begitu banyak orang yang akhirnya bersyahadat. なぜなら、日本人は非常にこのシャイですね。だから、恥ずかしいので、いっぱい人がいるところでは、あんま質問もしないし、もちろんシャハダもしないです。Jadi karakter orang Jepang itu mereka tuh pemalu begitu Pak. Jadi kalau misalnya kumpul dengan banyak orang seperti ini, mereka tuh jarang sekali bertanya. なので、そこでフォーマットが、じゃあどういうふうにイスラムを紹介するか、まずはいろんなルールは一切言わないんです。Oke, jadi makanya ada cara tersendiri untuk bisa mendekati orang Jepang begitu ya. Jadi jangan sampai ketika misalnya kita baru ketemu dengan orang Jepang, kita langsung banyak menceritakan aturan-aturan Islam gitu Pak, yang ada di dalam Islam gitu. Orang Jepang tidak seperti itu. まずはイーマンから入るんですね。なのでですね、イスラムを導入するときは、まずはこのタウヒードですね。アッラーの存在、アッラーが唯一であるということ、それからクルアン、それからムハンマドサラサラム、これだけ紹介する。Jadi ketika kita pertama kali ingin memperkenalkan Islam kepada orang Jepang, itu memperkenalkannya 3 poin saja. Pertama dari iman, dari tauhid, bahwa Allah itu satu, kemudian kita kenalkan Muhammad, kita kenalkan Tuhan. つまりシャハーダの意味を説明するということです。どういう意味があるかね、ラーイラハイラッラ、ムハンマドラソルダ、これだけに集中する説明をですね。Dan kemudian penjelasannya lebih fokus ke kalimat syahadatnya, Pak. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, begitu. Jadi kita fokus menjelaskan hal tersebut. イマンができると、あとはソラートとか、ね、サウムラマダン、これ楽になるからです。Dan kalau misalnya iman sudah masuk, nanti hal yang lain akan lebih mudah untuk dijelaskan. こういう方法でね、今、ムスリムは増えています。Dan dengan cara seperti itu, alhamdulillah sekarang jumlah orang Islam di Jepang meningkat begitu. よろしいですか、答えが。 Bisa menjawab pertanyaan dari Bapak? Baik, mungkin silakan kalau misalnya masih ada pertanyaan, Bapak silakan. Singkat ya Pak ya, singkat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugiyanto, Sugimono-san. Sugimoto-san. Arigato gozaimashita. Begini Ustaz, mau tanya apakah di dalam Ustaz semangat samurai masih kuat gitu selain budaya Bushido sesuai dengan apa Islam juga gitu, dalam bahwa kan ada dalam Islam juga kita semangat besar lillah gitu Ustaz. 武士道ですね。武士道のこの侍、ウェイオブ侍、エティクスオブ侍ですね。この一番コアのね、実はコンセプトが、これがコンパッションですよ。エンパティ。
sebetulnya Bushido begitu Pak ya, semangat Bushido itu ajaran samurai. Itu sebetulnya intinya adalah compassion, empati Pak. これはイスラムでいうラハマですよ。 Kalau misalnya kita sebutkan dalam bahasa Islam itu sebetulnya rahmat Pak. そのラハマっていうのは、 Rahmatnya 他人の痛みを感じるっていう。 Jadi rahmat itu adalah kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu. なので、アッラーがアラハマンラヒームね、人間の苦しみとか、もし人間が地獄に行くと困るから、あらかじめクルアンを出したし、預言者ラスルラたちを送ったわけです。 Jadi dengan sifat ar-Rahman ar-Rahimnya Allah begitu, Allah tidak mau kita umatnya itu masuk ke dalam neraka begitu Pak ya. Makanya karena Allah tidak mau kita masuk ke dalam neraka, beliau menurunkan, Allah itu menurunkan Quran untuk bisa menghindarkan kita supaya tidak masuk ke dalam neraka. なので、そのムスリムとしても、やはりその他のノンムスリムの人がね、やっぱり地獄に行ってしまうっていうのは、やっぱり感じるじゃないですか。ね Dan kita juga sama Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang muslim, ketika kita melihat yang non muslim bertemu dengan non muslim, kita juga merasakan empati yang sama kan? Kita tidak mau mereka masuk ke dalam neraka misalnya. だから、そのイスラムね、このサムライと武士道ね、イスラムのこのコンパッション、これやっぱ関係してると思うんですよ。 Jadi menurut saya antara yang tadi Pak prinsip Bushido tadi dengan ajaran Islam ada hubungannya. 答えになってますか？ Bisa menjawab Pak? Masya Allah luar biasa, takbir. Masya Allah luar biasa sekali Bapak Ibu. Inspirasi yang kita dapatkan hari ini. Dan kita hari ini mau ngasih hadiah buat Bapak Ibu yang tadi sudah mengisi form komitmen wakaf lelang Masjid As-Samin Yokohama. Silahkan diisi Bapak Ibu semua, dan nanti setelah pengisian tersebut silahkan dikembalikan ke stand Cinta Quran yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu semua. Dan yang tadi sudah mengisi form komitmen yang ingin berkomitmen untuk membebaskan lahan 12 meter persegi, 1 meter persegi seharga 12 juta rupiah ada di sini Bapak Ibu semua. Bismillah, 1 meter perseginya 12 juta, dan spesial untuk yang berkomitmen seperti itu kita akan berikan apresiasi hadiah dalam bentuk Quran yang tadi sudah dibuat oleh Sensei Kyoichiro Sugimoto dalam bentuk bahasa Jepang. Dan ada Bu yang 12 juta? Kayaknya masih malu-malu sepertinya ya. Luar biasa, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita. Dan untuk yang berkomitmen di bawah itu, pilihan-pilihan di bawah itu ada yang berkomitmen dengan nilai nominal 1 juta rupiah. Ada? Bapak Ibu semua yang berkomitmen dengan nilai 1 juta rupiah, kita mau ngasih hadiah. Masya Allah. Siap. Lanjut, aman. Oke, siap. Oke, terima kasih Bapak. Siap. Karena hadirnya kita pengen semua yang hadir di sini dapat hadiah, juga doakan kita dan nanti Allah mudahkan buat bisa ngasih hadiah Bapak Ibu semua. Ya, jadi kita ngasih hadiah terbatas bagi beberapa yang nanti mungkin bisa mengisi komitmen tersebut. Baik Bapak Ibu semua yang disayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sesi demi sesi sudah sama-sama kita lalui. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu semua, dan kami pengen ngasih oleh-oleh. Kalau ini oleh-olehnya Bapak Ibu semua bisa dapetin, dan ini gratis. Ini ada yang namanya Amazing Box Bapak Ibu semua. Amazing Box ini apa? Amazing Box ini untuk nemenin Bapak Ibu semua sedekah subuh. Sedekah subuh itu sedekah yang luar biasa Pak, didoain sama para malaikat gitu ya. Bukan lagi didoain sama ustaz, tapi didoain malaikat, dan juga untuk melatih anak-anak kita biar bisa sedekah. Ini gratis, dan nanti setelah terkumpul Pak, uangnya akan dibongkar, dan ini akan menjadi support program-program dakwah untuk menyampaikan hidayah Al-Quran dari Indonesia bahkan sampai dunia. Dan mudah-mudahan dari nampaknya receh Pak, tapi insya Allah hasil dari tabungan kita ikat zakat ini nggak receh tentunya, pasti jutaan, dan juga tentunya luar biasa sekali. Dan juga Bapak Ibu semua, ini ada produk, ya, ini produk untuk support juga program-program dakwah di Cinta Quran. Ini ada minuman ala Nabi. Ini produk dari guru kita Ustaz Fatih Karim. Ini untuk menjaga daya tahan tubuh Bapak Ibu semua, silahkan bisa didapatkan di depan. Dan juga mudah-mudahan dari semua wasilah-wasilah kita berkumpul hari ini bisa menjadi support, terutama untuk diri kita sendiri, semakin dekat kepada Allah, semakin memahami indahnya Islam,
Kalau sensei aja bisa begitu semangatnya berdakwah, masa kita nggak begitu semangat juga dalam berdakwah? Ya, Bapak Ibu semua, dan juga di depan ada stand dari Cinta Quran, silahkan bisa dilihat-lihat. Kita punya program namanya Barang Berkah, Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang punya barang-barang di rumah tapi udah banyak dan sudah nggak kepake tapi masih punya nilai jual, Bapak Ibu bisa sedekahkan di Cinta Quran dan nanti barangnya akan kita jual dan 100% keuntungan penjualannya untuk program dakwah. Dan juga bagi Bapak Ibu yang belajar lainnya bisa ada di depan dan semua 100% dari keuntungan tersebut untuk program dakwah Al-Quran. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk DKM Masjid Nurul Jannah yang sudah mempersilahkan kami untuk hadir ke sini. Dan sama-sama kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita menutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sensei terima kasih banyak, thanks, masya Allah. Dan juga translator kita luar biasa sudah membantu menjadi jembatan kebaikan bagi kita semua. Mas Juwana, terima kasih banyak. Kami pamit undur diri, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.